16 kan. Nah, kita akan menentukan hari ini untuk prakteknya. Prakteknya cukup sederhana. Adik-adik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita memulai aktivitas kita dengan membaca istighfar dan doa bersama. Sebelum mulai kita, maka kita membaca istighfar. Goyang jatuh, jangan. Ya, seperti biasa aja, puas seperti biasa. Nah, ikuti seperti yang seperti biasa. Oke?
kita akan lihat bagaimana kalian mampu memprediksikan ya narasi dari saya soalnya untuk menjawab berapa nilai konsentrasi sebuah zat. Ya. Kemudian kalian dapat mengaitkan konsep mol dengan sama terlebih dahulu. Setelah dua tujuan ini, ya, kalian hitung nanti berapa jumlah molnya. Kalian harus hitung. Kita punya rumus mol. Mol sama dengan mantap. Masih segar ingatan. Ya, itu punya waktu kan. Kalau bisa dengan massa, iya. Ingatlah bahwa satuannya ini adalah mol. Iya, makanya menghasilkan mol. Satuannya iya. Satuannya iya. Maka inilah yang akan kalian capai nanti. Kalau kalian berhasil menentukannya dan membawakannya ke tempat saya sudah dianggap mampu. Nanti ya ini ya. Jelas? Oke, kalau memang sudah jelas, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan sederhana. Ada sebuah senyawa yang terbentuk dalam sebuah reaksi kimia. Kita ada sebuah senyawa yang kita bentuk. Kita reaksikan sebuah asam hidrogen atau dalam dua atom dengan HCl, maka terbentuklah senyawa asam klorida. Ini cair, ini gas beracun, ini gas aktif. 1 mol gas hidrogen bereaksi dengan 1 mol gas klorida akan menghasilkan 1 mol gas HCl. Kalau biasa dia nggak pernah ada unsur dalam bentuk molekul, maka ketika dalam bentuk molekul yang benar kita tulis, maka dia akan membentuk 2 mol HCl. Jadi setiap 1 mol gas hidrogen kan, setiap 1 mol gas hidrogen yang bereaksi dengan gas klorida akan membentuk 2 mol HCl. Pertanyaan untuk kalian, saya akan tanya berapa mol HCl? Ayo, berapa mol HCl? Berapa massa? Ini kan 2 mol. Berarti di sini kelihatannya adalah berapa massa HCl agar dapat 2 mol. Kalau 1 mol kan mudah. Kalau mudah, tinggal langsung lihat total dari ml. Nah, saya mau 2. Nah, kita dilatih dalam kelas. Kita masukkan berapa? Iya. Tapi nggak usah saya jawab 1. Saya mau yang berani di depan 1. Masukkan nilai satuan-satuannya. Ya, satuannya biasa kan di sini buatnya satuannya. Dalam bentuk satuan 2 mol kali dengan 36,5 gram per mol. Dan kalau disuruh beri dalam bentuk satuan, makanya masukkan gram. Ya, sudah, kalian sudah bisa menunjukkan berapa mili. Karena dia kan bikinnya cair, nggak usah kita timbang. Itu ada timbangan nanti. Itu khusus untuk zat padat. Dia kan bikinnya cair, kita pakai tabung. Berapa mili? 73 mili. Karena 1 mili sama dengan cukup jelas teorinya, maka sekarang kita praktek. Sebelumnya, nanti saya masukkan dulu 1 sendok. 1 sendok dengan kanan nama. Bilang ini 1 sendok ini 10 gram. Oke? Oh, langsung aja.
Ya, yang kita lakukan. Karena elemen kita banyak pecah, jadi kurang, jadi kita pakai yang ini ya. Oke. Anggap ini 10 gram ya, 10 gram gula pasir atau susu gula putih. Ingat rumusnya ini apa? O berapa? O6. Masa O6? O nya salah, T6 12 O 11 ya, tapi berarti ada 10 gram ya gula ya, T6 H12 O11. Ini kalau gula pasir, makanya dia nanti menyebabkan ya karena suka dia nanti menjadi glukosa. T6 H12 T26 saya juga salah. T12 H22 O11 H22 O11. Kalau T6 H12 O6 itu glukosa. Ya, kita bilang ini ada 10 gram. Oke. Kalau kita isi penuh 100 ml. Sekarang kita akan isi. Ya. Kita akan isi dia sampai. Kita akan buat yang gula. Sederhana saja. Kita boleh pakai garam-garam yang lain juga. Yang penting tahu rumusnya kan? Sampai dia memenuhi batas 100 ml. Cukup. Jangan tutup. Tolong dulu sebentar. Karena dingin agak lama di dalam ya. Tolong dulu sebentar sampai terbentuk sebuah larutan yang homogen. Nah, yang kedua kita akan buat juga di sini, tapi 2 kali, nanti 20 gram. Nah, kita pakai gula 2 kali, nah, 2 kali. Ya. Nah, masukkan gula ini. Oh, karena besar. Oke, intinya kita isi kembali. Ambil yang kering ikut corong kan. Ya, bisa. Pertanyaan saya, ada nggak pengaruhnya terhadap larutan? Ada tidak pengaruhnya terhadap larutan? Dengan pengaruh jumlah takaran zat yang kita masukkan. Coba kalian analisis. Ada tidak? Apa kira-kira pengaruhnya? Pertama, rasanya lebih manis. Ketika kalian menjawab berdasarkan hasil analisa dari pengamatan ini, ya, kalian melakukan sebuah metode analisis yang disebut organoleptik, yaitu metode pengamatan ya dari bentuk, warna, bau dan rasa. Bentuk, warna, bau dan rasa. Itu yang sudah kalian lakukan. Untuk
Untuk membuktikannya dengan metode ini, berarti kalian sudah harus membuktikannya dengan bisa melihat perubahan warna. Ini ada perubahan warna? Apa tidak bisa dari warna? Bau ada bau? Tak ada juga, maka tidak bisa mengetahui bau. Bentuk juga sama. Jadi dari rasa tidak semua boleh dirasakan dengan lidah. Ada dirasakan dengan kulit. Itu juga merasakan karena ada indera. Paham? Tergantung jenisnya mah. Jadi lihat jangan sembarang rasa, mati iklan. Oke? Kalau ini boleh dirasakan nggak? Boleh. Kenapa? Karena gula, karena aman. Berarti produk-produk netral bisa dirasakan. Ada yang mau merasakan air gula? Untuk membuktikan bahwa ini manis, ya teori kan udah tahu, udah pernah melihatnya. Tapi ini kita nampakkan. Ya kan? Silakan duduk berkelompok sekarang untuk kinerja berikutnya. Pilih kawannya duduk berkelompok. Yang 4 kelompok. Dan kita akan mulai memasukkan nilai kalian. Nanti ya, dengan instruksinya. Siapa lebih cepat menghitung nilai konsentrasi A dan B, larutan A dan B, maka dia memiliki nilai yang begini. Yang pertama, jangan dikerjakan. Tinggal hitung kan, berapa konsentrasi larutan A dan B? Ya, inilah. Nah, yang memiliki boleh begini. Bila terbentuk larutan, konsentrasinya sama. Nah, dan ini juga membuktikan kalau diperhatikan yang tabung A dengan 100 mili larut tersebut, yang tabung B masih ada berarti. Artinya konsentrasinya udah penuh. Berarti dia kalau udah penuh tidak akan larut lagi. Itu yang disebut sebagai kelebihan konsentrasi dalam. Jelas ya? Maka yang habis, mana yang habis larut? Air atau gula? Gula. Maka gula itu masuk dalam reaksi pembatas. Yang habis adalah reaksi pembatas. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Nanti ada satu reaksi pembatas yang lebih habis. Jelas kan? Oke, silakan dihitung terlebih dahulu. Siapa lupa? Yang pertama, Ya. itu kan tadi dari masa masa si larutan pertama itu kan ada 10 gram. Nah, dari MR-nya yang udah saya itu ada 360 dari total semuanya. Nah, jadi 10 ke 360 di sini saya dapatnya 0,027. Nah, untuk yang kedua itu karena ada 20 gram, berarti 20-nya itu per CMR-nya, di mana 20 per 360 sama dengan 0,05. Bagus. Saya bantu jawab 4. Nama pokoknya saya tak ada, nanti kita masukkan yang lagi. Jalan cepat. Ya. Kalian jalan cepat. Yang kita jangan lebih kalah. Oke, kita masih ada permainan di sini. Yang sebelah ini kita hapus ya, karena udah jelas ya. Hapus ya. Ini air aqua. Itu untuk pen steril ya. Yang satu karena kekurangan air, satu lagi pakai beker plas. Yang beker plas ini kamu isi air. Ya. Bibit tes. Nanti kalian setelah kalian masukkan sampel ke dalam perhitungan, jangan lupa kalian bersihkan kuli dengan protokol
air. Itu untuk mensterilkan kembali zat yang terdapat dalam BPT. Jadi bagaimana mensterilkan kembali dengan air. Jelas? Jelas fungsinya? Bagus. Paham semua. Gunakan beker yang sudah saya kasih, sudah saya siapkan. Silakan isi air. Ada masing-masing beker gelas dan ikuti berdasarkan instruksinya. Jangan kerjakan di luar. Dia seluruh tidak ada isinya. Masing-masing dan diambil dua, tiga. Oke, saya antarkan ya. Satu versi sudah tersedia, satu versi ya. Jadi, gimana nih? Pipet sudah, beker gelas yang menggunakan beker gelas yang menggunakan yang sudah tabung yang penting sudah ada. Buat apa nih? Buat mensterilkan. Tabung reaksi juga sudah ada untuk membuat reaksinya. Ya. Sekarang tinggal saya minta sebelum kalian reaksikan, jangan reaksikan terlebih dahulu. Ya. Jangan reaksikan terlebih dahulu. Buat apa nih teman-teman? Mensterilkan. Nanti saya diambil nanti ya. Kalau sudah tunggu dulu, nanti kalian tunggu dulu ya. Sekarang silakan buka. Udah selesai isi bahan yang akan kita reaksikan. Ya, akan kita bentuk. Membuatnya senyawa kan nggak akan bentuk kalau konsentrasi tidak cukup. Pertama, memang terbatas, apa nanti akan difasilitasi itu bahan-bahan dalam bahasa sedikit pakai itu ya dia akan ada pilihan. Sekarang silakan saya izinkan kalian yang sudah saya antar bahannya memilih 3 senyawa keluarkan dalam tabung reaksi. Pilih 3 jenis senyawa yang bunyinya ini. Pilih, letakkan di meja, kemudian bawakan kotaknya kembali. Terima kasih. Pilih tidak ya. Coba ya, biar mana. Dan akhir nih. Jadi apa? Yang mau tahu nih. Nih ya. Tahu itu. Cepat siapkan bahannya di meja. Belum ada instruksi bilangnya. Instruksinya nanti 3 jenis senyawa yang akan kalian reaksikan. Letakkan di meja. Nah, sudah letakkan kembali kotaknya. Antar kembali, jangan di meja. Antar kembali. Ya. Kemudian pilih 3 jenis senyawa, letakkan di meja. Sudah? 3 jenis kan? Jangan jenisnya mana teman-teman? Oke ini ya. Awas meledak ya. Sudah. Terima kasih. Aluminium. Ya, silakan dulu instruksi. Nah, silakan masukkan dan silakan tulis dalam catatan ini. Ya, jangan nama habisnya ya. Dan jangan alat senyawa yang sudah dipilih kita masukkan sini. Iya, kan kasih boleh tadi. Kami memilih CH3COOH. Oke, CH3COOH asam asetat satu senyawa, terus NH4OH NH4OH amonium hidroksida dan NH4Cl. NH4Cl ya, amonium klorida. Oke. Yang B sampel yang sudah kalian pilih
apa? Yang pertama ada C2H5OH. C2H5OH etanol. Terus ada NaOH NaOH natrium hidroksida dan KCl. dan KCl. Apa KCl? Kalium klorida. Bagus, masih ingat. Jadi nggak lebih sia-sia. C. Sampelnya apa? Iya, ingat C ini. N. Cairannya. Ya tulis maksudnya ya. Liquid. Oke. Apa? NaCl. Oke. Terus liquid ya. Terus NaOH. Oke, terus CuSO4. Oke, tembaga sulfat ya. Biru kan? Oke, terima kasih. Kelompok D. Jadi kami di sini menggunakan senyawa H2O2, H2O2 hidrogen peroksida, lalu NaOH sama So anti kamera ya. sama H2C2O2. Kalau iPhone mau. C2O2. C2 Oh, aja jago dah. H2C2O4. Jadi konsentrasi nol belum dibuat dan molar dibuat 3 molar 5 molar anggap itu masih murni kuat. Dah sudah kan? Nah itu anggap itu senyawa pekat semua dulu. Nah sekarang masing-masing kalian ya silahkan masukkan catatan ukur untuk 1 mol masing-masing senyawa ini berapa jumlah massa yang harus ya untuk 1 mol berapa jumlah massa yang harus kalian siapkan. Silakan masukkan dalam buku tulis masing-masing jenis yang sudah dipilih itu untuk 1 molnya senyawa ini berapa jumlah massa yang harus kalian siapkan. 1 mol kita akan reaksikan 1 mol itu 1 mol berapa massa yang harus kalian siapkan. Kalau nanti kira-kira kurang nggak apa-apa, yang penting itu dulu. S32. Oke, ada yang nggak tahu? Tahu semua ya? Ada tampilan nomor 2? Ada. Kalian pilih contoh sampel mana yang akan kamu reaksikan. Pilih 2 senyawa kan? Ingat kita butuh senyawa dari 2 atau lebih kan itu definisinya. Ya, kalian pilih 2 dulu. Misal yang kelompok A akan memilih ini reaksi kimianya CH3COOH itu asam asetat direaksikan dengan amonium hidroksida NH4OH. Ini kan 1 mol ya, maka ini akan membentuk senyawa dengan formula CH3COO. Ini kan larut ya, sama larut karena sebanyak sama-sama pola. CH3COOH NH4 amonium hidroksida NH4 ya. Ini NH4 dan bentuk molekul H2 atau kita tulis saja karena ini bentuknya H2O adalah larutan yang sempurna, maka terbentuk senyawa baru yang sifatnya sudah berubah. Amonium asetat dari awalnya adalah asam asetat tambah dengan amonium hidroksida, maka kita bentuk larutan senyawa baru dengan nama senyawanya adalah amonium asetat. Perlu tulis.
asetat, amonium hidroksida. Ini kan masih bisa. Oh, masih bisa membentuk berdasarkan perbandingan 1 mol 1. Kalau nggak kurang dari 1 mol, atau nanti kurang sempurna. Ya. Ini kan bentuknya apa? Karena dia nanti ada tambah H2O. Itu kalau terpisah. Itu bisa karena sifatnya polar. Kalau tidak bisa, maka sifatnya polar. Karena ingat, ini gas reaksinya adalah terjadinya perubahan warna, bentuk, bau atau rasa. Ya, itu reaksinya. Ini satu sudah pilih. Bagi yang dapat nanti perbandingan konsentrasinya harus 2, berarti sini perbandingannya kan masih bisa bentuk perbandingan 1 mol. Kalau nanti perbandingannya harus 2, berarti ya bapak kuat seperti ini. Ya, harus 2. Misalnya, kenapa 2? Saya sudah kasih N 1 mol, N2. Kan hidrogen. Kita reaksikan dengan hidrogen, kita membuat amonia. Kan gas. Kan nggak bisa dia terbentuk NH3. Kita ingin buat NH3. Nggak akan terbentuk. Kecuali ini punya 3 mol. 1 mol banding 3 mol barulah terbentuk 2 mol amonia. Baru terbentuk senyawa amoni. Bagi kalian nanti yang pendapatannya nanti setelah dihitung, oh ini harus perbandingan 1:3 untuk terbentuk senyawa. Nanti kalian nanti tinggal ukur berdasarkan jumlah. Paham? Kalian tidak mengerti instruksi, silakan tanya. Mengerti instruksi semua? Jelas? Jelas adik-adik? Jelas? Silakan buat ya ini terlebih dahulu. Masukkan itu. Secara teori baru kalian kerjakan di kelompoknya. Bawa kembali bukunya perhitungan dan bawa kembali sebelum direaksikan. Baru kembali perhitungan ini yang saya mereaksikan ini sekian mol. Ini perhitungannya ini masalahnya. Ketika saya bahwa kalian sudah lulus, sudah berhasil untuk tingkat kemampuan ini. Kalau sudah seperti itu berarti kalian sudah berhasil. Ya, itu ukuran kita. Kita akan masukkan ke dalam data sini. Mana? Ya, ini nanti kan berbentuk amonium klorida. Ini kan karena ini nanti dibentuk juga amonium hidroksida. Berarti kedua reaksi ini nanti kalau dicampur tidak terjadi reaksi. Nanti kamu lihat dalam daftar berarti tidak terjadi reaksi. Nanti kamu lihat sendiri itu setelah kamu buat. Oke, itu. Karena kembali bentuk semula, kita direaksikan, bisa lagi bentuk semula. Berarti tidak apa? Ini kan nanti diukur, jangan diukur negara. Nah, itu mutlak masanya. Bawa kembali terus. Bawa kembali. Kalau nanti tidak bisa tidak nampak perbedaan berarti di sini dalam hasil semua tinggal satuannya dibuat di kota pakai begini. Karena seperti itu kan ada dua sebenarnya. Ustaz ini udah betul belum Ustaz? Jadinya kami di sini berubah jadi menjadi C tadi COON tambah C. Ini diartikan antara mereka dengan CL ya. Nanti terbentuk CH3 COO CL dan NH4OH. CH3CO CL nya klorida CH3 COO CL baru NH4OH. Ingatkan itu. Ya, kalian sudah dapat menemukan dan membawa kan nilai konsentrasi. Baru nanti tambahannya adalah kalian sudah mampu menunjukkan. Yang penting itu standar cuma tadi. Uang beli 1 mol.
Berapa massa yang dari itu bawa kembali. Masukkan dalam tabung ukurnya. Diukur, bawa kembali. Harus akurat ya. Berapa mili. Tunjukkan saya. Ganti molnya, tunjukkan saya. Oh ya, berapa mili? Ya apa? Ini dulu masanya. Targetnya itu dulu, kalian bisa. 40 mili, 34 mili, 90 mili, bahan cukup nggak? Nggak cukup bahan. Perkecil 0,1 mol. Kalau tadi 1 mol, kan saya minta 1 mol. Bawa terus kembali. Berarti perkecil. Iya, tidak dulu. 4 mili masukin. Berarti 0,1. Berapa kalian hitungannya? Jumlahnya banyak nggak? Berapa? 40 mili. Kecil. Kan dibagi 10. 21. Oh, kalau dibagi 10, ya kan ini 40 kalau dibagi 10 kan 4. Berarti kan 4 mili. Yang tadi kan dapatnya kan 1 molar, 1 mol. Ya kan? Berarti 0,1. Karena kan dibagi 10. 1 bagi 10 kan 0,1. Nah, itu berarti konsentrasinya. Berarti nanti direaksikan perbandingannya kan 1:1. Kalau bisa 1:1 seperti contoh itu, berarti 0,1 berbanding 0,1 biar terbentuk dengan konsentrasi yang pas. Oke? Bisa 1/4. Iya. 0,1 sama 0,4. Iya, tergantung. Jadi itu kan 1/4 kan? Jadi 0,1 banding 0,4. 4 kan itu lebih karena apa? Udah, bawa. Udah, terima kasih. Ini tadi ukur. Kan saya bilang ukur dulu. Ini siapa apa? Yang amonium klorida. Amonium klorida. Oh ya. Jadi 5 mili. Jadi 0,1. Ukurannya NH4 ya. Iya. Dibagi 10 5 mili. Ya. Ya, berarti ini 0,1. Nah, itu bisa bereaksi dengan dengan 1 mol kan? Masing-masing 1 mol. Berarti buat ini 0,1. Berarti 0,1 lagi baru campur. Baru sudah reaksi. Kalau kan nanti akan sedikit atau tersisa. Enggak, bawa kembali dulu untuk membuktikan kalian sudah bisa. Membawa sampel dengan memulai konsentrasinya. Artinya dipresentasikan tadi. Ayo rekam untuk presentasi ya. Udah siap, udah yakin, udah. Ini tadi NaOH Ustaz. Ini NaOH dengan molnya 0,01. 0,01 mol. Iya Pak. Dikali jadi 0,56. 0,56. Yang di bawah di sini Di bawah 1 mili. Iya, di bawah 1 mili. Di bawah 1 mili. Oke lah. Karena ini ya. Oke. Berapa? Berapa ya? Berarti kalau 1 molnya berapa nih? 100. 1 molnya berapa? 56. Berarti kalau 0,1 5 mili lah. Kali bagi 10. 5,6 Ustaz. Oh 5,6 ya, 5,6. 5,6 mili kan 56 ya. 5,6 mili lah untuk 0,1. Nih, salah nih. Kami buatnya 0,01 Ustaz. Oh, 0,01 Iya, ya. cairannya kurang Ustaz. Karena cairannya kurang. Berarti reaksi uap biar setara bisa 1 mol. 1:1 bisa? Berarti buat lagi 0,01 baru reaksinya agar terbentuk reaksi yang berikutnya. Tulis laporannya dalam buku. Dah bagus. Nih. Jadi CH3COOH di sini asam asetatnya karena 60 gram kami buat jadi 0,5. Iya, bau memang namanya amonia. Ya. Oh, asam asetatnya. Cuka. Udah pakai bereaksi. Oh, akan ada dalamnya. Maka dia bereaksi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 6 mili dah. Lanjut. Mari. Kami menggunakan senyawa NaOH.
Ini apa ya? Kita campur ya. Iya silakan. Sekarang udah boleh buat campur. Boleh sebanyak 0,1. 0,1. Jadi kami menggunakan yang ini sebanyak 4 mili. 4 mili. Berarti kalau satu molnya 40 mili. Ya, 0,1 berarti 4 mili ya. Oke. Bisa berarti dengan perbandingan 1:1 nanti dengan yang berikutnya. Bisa. Kalau molnya 0,1. Boleh, berarti dibuat ini sesuai dengan itu. Baru dicampur, ditambah. Nah, udah, ya. Tinggal dulu laporannya. Laporan hasil pengamatan. Apabila itu bangunan atau tidak? Mana? Kalian ada dulu. Berapa mili ini? 4 mili. Ini 4 mili. Ini warna biru ini kayaknya tembaga sulfat ya? Ya. Warna biru tembaga sulfat 4 mili. Satu molnya berapa? Berapa mili yang dibawa? 160 apa? 100 apa? 160 mili. Satu molnya tembaga sulfat. Ini berapa mili? 4 mili. Kan kalau 0,1 kamu bilang kan? Mana ada? Berarti kalau 0,1 kalau 164 berarti kan 16,4 mili harus kamu masukkan. Ini 0,1 aja ini ada AOH ya? Ada AOH mana? Dari pun. Ini ada AOH. Berapa mol? 1 mol. 1 mol berapa? 4 mili. 1 mili. Kalau dibuat 0,1 mol berarti ini harus 4 mili. Ini karena kan dibagi 10 semuanya karena kan kecil ini kurangkan konsentrasi. Nah, cukup habis banyak. Tapi ngerti. Nah, kalau ngerti itu buat laporannya nanti boleh direaksikan. Nah, ini reaksinya nanti kalau begitu ini akan sempurna karena tidak serta. Nah, kalau pada campur tidak akan terjadi acara. Silakan campur dan amati buat laporannya. Ini akan cara ya. Ada perubahan? Nampaknya dari warna tidak. Dari warna tidak, tapi dia sudah berubah. Sama seperti air gula tadi ya. Rasanya ya. Nah, mantap. Nah, tulis laporannya. Nanti kita akan lanjutkan presentasinya di kelas. Atau bisa dulu cuma berapa nih? 12 19 11, 12 19 12, 19 12, 19 20. Oh, cukup. Ya. Laporannya berarti laporan sudah, nanti laporan presentasi di akhir. Sekarang kita akan tarik kesimpulan. Udah reaksi? Ada perubahan warna? Oh, silakan reaksi. Kalau udah sesuai silakan deh. Ini perbandingannya sama kan? Nah, silakan reaksikan. siapa nih bu kali? Ya, jangan. Dengan reaksikan amati data dalam buku. Lanjutkan catatannya. Ke pembahasan. Lanjutkan pembahasan. Memang dia tidak boleh mata dari perubahan, tapi dia sudah berubah. Sama seperti air gula ini. Adakah terjadi perubahan? Enggak. Tapi dari segi dasar sudah berubah. Ada yang mau rasa? Enggak. Ya udah. Yang penting tahu karena dia beri ini. Ya. Ini apa bang? Ini contohnya. Apa nih? Apa namanya? Oh, sterilikat. Produk barunya apa? Saya nggak tanya campuran reaksinya. Produk barunya apa? Ya. Coba saya lihat. Betul nggak dibuat? Abang tukang bersih-bersih ya? Iya. Nampak masa depan ya? Oke, nanti tinggal dibuat pembahasannya, ditelusuri kembali, ya, agar lebih bagus. Oke, baik, semuanya sudah menunjukkan hasilnya. Saya akan catat nanti nilai kalian setelah hari ini sudah bisa. Sebagian besar saya lihat semua sudah dikatakan. Ini akan nanti saya masukkan setelah laporan kalian selesai. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke penutupan. Ya. Nah, dari jam 1 kan?
kita ada batas waktu. Kita diskusi Jam berapa, Mas? masing-masing sudah variasi, sudah melihat, sudah menjadi reaksi kimia. 27. Sudah menentukan 12:27. jumlahmu, sudah bisa membawakan jumlahmu, konsentrasi dan bukan jumlah masa sekian. Nah, sekarang kita akan tarik kesimpulan dari hasil praktik. Saya minta untuk kelompok A coba rangkum kira-kira apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Jadi kami untuk senyawa yang kami reaksikan itu pertama ada amonium klorida itu NH4Cl, terus ada CH3COOH. Nah di sini kami masing-masing awalnya mengambil 1 mol. Nah di mana 1 mol itu untuk amonium klorida itu adalah 53,5 gram per mol. Untuk maksudnya 53,5 gram untuk 1 mili untuk 1 molnya. Nah untuk asam asetat CH3COOH ini kami mengambil 1 mol juga. Nah itu dapatnya 60 gram. Nah karena tadi seperti yang Ustaz bilang karena terlalu besar iniannya maksudnya terlalu besar maksudnya terlalu banyak jumlahnya gitu. Nah kami di sini mengubahnya menjadi 0,1 mol. Nah di mana kami mendapatkan untuk amonium klorida itu kami mengambilnya 5,35 mili dan untuk CH3COOH atau asam asetat itu kami mengambil 6 mili. Nah jadi kami reaksikan menjadi ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi untuk dilihat dari bentuk yang sudah direaksikan ini tidak ada perubahan dari segi warna ya, tapi mungkin dari rasa ataupun dari bentuk yang setelah direaksikan di sini ada CH3COOCl tambah NH4OH. Nah, ini dari mungkin dari warna ataupun tapi mungkin dari rasa ada perubahan. Nama senyawa yang terbentuk apa? Yang terbentuk itu adalah CH3COOCl tambah NH4OH. Ya, nama senyawanya apa? NH4OH itu amonium hidroksida. Ini CH3COOCl. CH3COO asetat. Iya, klorida asetat. Tentang klorida asetat. Klorida asetat Untuk U, CH3COO ion asetat. Kalau A, berarti asetat. Ini ganti ya. Lanjut. Nah, apa yang dapat diambil kesimpulan? Nah, dari kelompok kami ini, kami mengambil sampel dari 3 senyawa 3 larutan itu. Yang pertama itu ada C2H5OH atau etanol, kemudian NaOH atau natrium hidroksida, kemudian KCl yaitu kalium klorida. Nah, di sini kami mencampur dalam setiap jadi kami di sini menyampurkan KCl atau kalium klorida dengan natrium hidroksida. Nah, dari KCl ini masanya itu 0,745 dengan konsentrasi molnya itu 0,01 atau bisa dibagi per 100 gitu. Nah, jadi kalium klorida ini mendapatkan 0,745 mili, kemudian natrium hidroksidanya sebanyak 0,04 mili. Nah, kemudian kami campurkan, kami reaksikan, dan reaksinya itu warnanya itu tetap putih, maksudnya tetap bening, dan baunya juga tetap sama. Nggak tahu kalau misalnya rasa karena nggak bisa dirasa. Dan untuk reaksinya itu menghasilkan NaCl plus KOH atau natrium klorida dan kalium hidroksida. Tepuk tangan dulu Pak, kita akan kesimpulan. Oke, tangan kita semua. Jadi pengaruh konsentrasi kira-kira untuk kelompok A dan B. Pengaruh konsentrasi terhadap larutan yang terbentuk apa? Kalau semakin banyak konsentrasi larutannya maka akan seperti apa? Kalau semakin sedikit maka akan semakin seperti apa? Kira-kira gimana? Jawaban boleh. Apa nih pengaruh konsentrasi ya untuk membentuk senyawa? Yang tadi? Ya, kira-kira apa? Kesimpulan yang dapat kalian. Itu panas darah tadi. Ya, kan ada pengaruh ya. Kalau kita dalam percobaannya nanti di tahap berikutnya kita ada buat nanti perbandingan.
perbandingan dengan nilai konsentrasi. Ya, paham itunya. Tapi sekarang coba ambil kesimpulan lebih dahulu. Kira-kira apa sebenarnya? Pengaruh Ustaz, menurut saya seperti yang di awal ya, untuk konsentrasi itu sendiri berpengaruh baik dari segi rasa maupun warna atau bentuk senyawa yang menjadi reaksi. Jadi kuat atau enggak sifat senyawa yang terbentuk itu berpengaruh sekali pada konsentrasi. Sama ya. Kita lihat selanjutnya yang mana dulu? Itu di yang itu di yang kalah cewek berani dan handal. Ayo adik-adik gerak posisi. Apa kurang apa? Nanti kita jelaskan ya. Ya, Jeki. Silakan. Jadi kami memilih 3, yaitu yang pertama NaCl, yang kedua ada NaOH dan CuSO4. Jadi setiap 1 mol NaCl itu Udah jam 31 ya? 32. 33. Oke. Lanjut. 1 mol NaCl sama dengan 58 mili, dan 1 mol NaOH sama dengan 40 mili, dan 1 mol CuSO4 sama dengan 160 mili. Jadi kami mengambil perbandingan yaitu 0,1 molar. Kami mencampur NaOH dengan CuSO4. NaOH-nya kami mengambilnya 4 mili dan CuSO4-nya 16 mili. Jadi campuran tersebut menghasilkan larutan yang berwarna biru. Di larutan ini ada sedikit endapan. Ada sedikit endapan. Apa nama senyawanya? Endapannya kira-kira apa? Apa namanya, Bang? Jadi ada Apa? Burung. sudah mampu melakukan analisis kualitatif. Apa namanya, Bang? Itu analisis kualitatif. Ini campuran Jadi ya. Apa senyawanya? Endapannya apa? Campuran tadi. Apa nanti ini kan teman belum lanjut. Apa kira-kira? Nama senyawanya apa? Produknya? Endapan apa itu kira-kira? Tinggal campur. Oh, reaksinya aja belum, wajar nggak tahu. NaOH ini kan dibentuk menjadi ion Na2SO4 natrium sulfat dan tembaga hidroksi. bukan. Ya, oke. Haus. 2 kali. Udah mau pulang. Berarti ini saya tanya, kira-kira ini yang mana endapan dan mana larta? Salah satunya. Yang betul yang Tahu loh, merek apa? Alham. Iya, Alhamdulillah. nanti itu endapannya adalah putih secara teori. Tembaga hidroksida. TuOH2 itu adalah tembaga hidroksida. Oke, perhatikan ini NaOH tambah TuSO4. Ada endapan garam putih yang terbentuk. Endapan garam putih itu adalah tembaga hidroksida. TuOH2. Jelas ya? Nah, terbentuk dia. Garam 3. Kalian bisa bedakan. Lautannya apa namanya? Bukan lagi sama. Lautannya apa namanya? Natrium sulfat. Bagus. Ya, sudah. Nah, ini dia. Tadi nggak bisa jawab, mana buat selesai sama ya. Nah, udah selesai. Ya, finish. Kan kita keluar jam 12.50. Habis jamnya kan? Jadi kami telah memilih 3 senyawa. Yang pertama ada NaOH, H2O2, dan H2C2O4. Setelah kami cari dengan 1 mol, jadi massa yang pertama untuk NaOH adalah 40 gram, untuk H2O2 34 gram, dan untuk H2C2O4 90 gram. Kami ingin membuat reaksi NaOH dan H2O2.
setelah kami ingin menaruhnya kemari, kami melihat bahwa cairan molar terbesar, jadi kami mengubahnya menjadi 0,1 mol. Untuk NaOH, masa yang didapatkannya itu adalah 4 gram, dan untuk H2O2 itu adalah 3,4 gram.